Kalau teman-teman kreator Facebook Pro pasti sudah sangat sering melihat konten seperti ini. Yang pengen akunnya berkembang, jangan bosan SKSD setiap hari. Ini ada lagi nih. Jika kontenmu belum menarik, minimal rajin SKSD setiap hari biar dikenal dan gajian tiap bulan. Astagfirullah. Ini satu lagi nih teman-teman. Kalau kita nggak sok kenal, sok dekat dan sok akrab, video kita nggak akan ramai. Astagfirullahaladzim teman-teman semuanya. Konten-konten seperti ini itu sangat ramai sekali ya teman-teman lewat di beranda saya. Dan saya yakin ini bukan hanya terjadi kepada saya saja, tapi juga teman-teman semuanya. Bagaimana ramainya ajakan SKSD, sok kenal, sok dekat untuk berkomentar di akun seseorang, biar akun kita berkembang lah, biar kita cepat gajian tiap bulan lah. Dan anehnya ya teman-teman, ini itu bukan hanya dilakukan oleh mereka para kreator pemula ya. Kalau seandainya ini dilakukan oleh mereka, oke, wajar saja ya, karena mereka mungkin baru terjun di dunia kreator, masih belum paham, masih belum mengerti. Tapi ini banyak dilakukan oleh para kreator yang sudah dianggap suhu, yang memiliki banyak followers, ratusan ribu atau bahkan sampai yang jutaan pun pernah saya dapatkan masih ngupload konten-konten seperti ini. Jadi teman-teman ya, saya mau tegaskan bahwasanya konten-konten seperti ini SKSD yang teman-teman lakukan itu sama sekali tidak berpengaruh pada algoritma Facebook. Itu semua tidak akan membuat akun teman-teman berkembang, membuat followersnya bertambah, kemudian like-nya bertambah, komentarnya bertambah. Itu semua tidak akan ya teman-teman. Makanya di konten kali ini nih saya mau membeberkan ya yang valid-valid saja tentang beberapa tips yang teman-teman lakukan. Kalau misalnya teman-teman ini memang kreator pemula ya, ada 5 yang harus teman-teman lakukan biar akun teman-teman itu betul-betul berkembang. Bukan pakai cara-cara seperti itu, karena itu memang nggak ada ya. Langsung saja ya. Cara yang pertama kalau kreator pemula itu adalah hindari yang namanya SKSD ya. Jangan sibukkan aktivitas kita untuk SKSD di akun seseorang, karena itu nggak akan membuat ya akun kita berkembang ya. Kalau niat teman-teman SKSD itu ya memang biar akunnya rame, kita bantu dia, oke, it's okay. Tapi kalau kita niatnya untuk membuat akun kita berkembang, nggak akan ya teman-teman, nggak akan teman-teman. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua adalah teman-teman lakukan dulu fokus menambah pengikut atau followers ya. Gimana caranya? Mungkin kita ya nggak tahu nih, karena konten kita nggak naik ya, nggak FYP, jadi pengikut kita masih stuck segitu-segitu aja. Jadi yang teman-teman bisa lakukan adalah silahkan teman-teman tambah teman ya, tambahkan aja teman. Karena kenapa? Kalau mereka mengonfirmasi itu otomatis akan membuat mereka juga itu menjadi pengikut kita teman-teman. Jadi seperti itu sistem Facebook. Jadi silahkan teman tambahkan terus sampai pengikut teman-teman itu mentok ya 5.000 pengikut. Jadi usahakan setiap harinya kita minimal ya 30 sampai 50 orang yang kita cari pertemanan, kemudian dikonfirmasi. Jangan sehari langsung kejar target 100 atau 200, karena itu nggak bisa ya teman-teman, karena dibatasi oleh pihak Facebook. Dan kalau misalnya kita paksakan sehari langsung banyak sekali kita tambahin teman, biasanya itu akan terkena spam teman-teman. Jadi jangan seperti itu, oke? Ya 30 sampai 50 dalam sehari. Kemudian yang ketiga yang teman-teman harus lakukan ketika teman-teman kreator pemula adalah silahkan dibarengi dengan upload konten setiap hari. Jadi sembari kita ya cari teman baru ya, tambahkan teman ya, sampai terus bertambah pengikut kita juga barengi dengan upload konten. Karena kenapa? Karena ini akan membuat sistem Facebook atau algoritma Facebook itu tidak bisa membaca aktivitas kita. Tadi saya katakan ya, bahwasanya itu nanti kena spam kalau aktivitas kita hanya seperti itu. Jadi kalau teman-teman yang sudah upgrade Facebooknya ke Facebook Pro ya, jangan hanya aktivitasnya tambah teman, jangan hanya fokus ke situ saja menambah pengikut, tapi kita barengi dengan upload konten setiap hari. Entah itu foto kah ataupun juga video ya. Kalau teman-teman kreator pemula ya paling minimal kita upload video itu 15 detik atau misalnya 20 detik ya, paling lama 30 detik ya. Itu aja. Kemudian yang keempat ya teman-teman, yang harus teman-teman lakukan adalah teman-teman nggak usah mondar-mandir ngelihat dashboard ya. Biasanya ya, kenapa banyak konten kreator pemula itu yang kemudian down, menyerah, karena mereka banyak sekali mondar-mandir lihat dashboard. Pada saat mereka ngelihat masih merah, pada saat ngelihat perkembangannya ternyata segini ya, nggak cepat ya, sangat lambat. Akhirnya mereka tuh merasa down, merasa terbelakang ya. Apalagi ketika mereka mungkin ngelihat orang ada yang posting dashboardnya itu ya sudah ada dolarnya,
kemudian hijau, naik terus ya. Akhirnya mereka membandingkan dengan diri mereka sendiri. Jadi kalau kreator pemula itu ya, ketika kita sudah mengubah Facebook kita ke mode profesional, kita fokus aja ya teman-teman gimana caranya biar bisa nambah pengikut. Tadi kita tambahin teman. Kemudian yang kedua, bagaimana caranya kita bisa konsisten aja dulu buat konten ya, konten-konten yang singkat. Yang penting setiap hari kita bisa nyetor konten di Facebook teman-teman. Nggak usah bandingin dashboard orang lain sama dashboard kita. Makanya saya katakan kepada orang-orang ya, kalau misalnya kalian ini memang kreator yang tidak mudah menyerah ya, tidak mudah down, oke nggak apa-apa, kita ngelihat dashboard itu hanya untuk mengatur strategi bagaimana caranya agar ini berkembang, agar ini naik dan lain sebagainya. Tapi kalau orang yang cepat ngerasa down, cepat menyerah, lebih baik jangan sering-sering ke dashboard ya, paling ya 2 hari sekali atau 3 hari sekali aja ke dashboard itu. Jangan setiap waktu lihat dashboard ya, karena itu akan membuat kita merasa down ketika kita melihat ternyata insight-nya merah dan lain sebagainya. Itu ya teman-teman, hindari dulu ya. Kemudian yang kelima yang harus teman-teman lakukan adalah silakan teman-teman SKSD kepada orang-orang yang mampir di akun teman-teman semuanya. Jadi SKSD yang benar itu seperti itu. Kita SKSD kepada orang-orang yang komentar di konten-konten kita teman-teman. Kita balasin semuanya satu-satu kalau perlu ya. Jangan ada yang disisain. Kemudian balasnya itu ya dengan ramah, dengan sopan, dengan santun ya. Bukan malah sebaliknya. Kita yang komentar di akun seseorang, bahkan kita komentarnya bukan hanya satu komen, tapi satu konten itu bisa ada yang sampai komentar sampai 3. Kemudian ketika scroll konten yang lain ada yang kelihatan lagi, kita komen lagi karena berharap agar akun kita berkembang. Jadi usahakan SKSD yang seperti itu dihindari, karena bukan SKSD yang itu yang dimaksud oleh pihak Facebook, tapi SKSD yaitu di konten kita sendiri teman-teman. Kita melayani para konten kreator yang mampir di akun kita yang berkomentar. Jadi seperti itu. Ya, jadi usahakan 5 ini teman-teman terapkan ya. Yang pertama hindari SKSD, kemudian yang kedua fokus nambah pengikut ya, tambahkan teman tapi jangan langsung terlalu banyak, nanti terkena spam ya. Kemudian yang ketiga dibarengi dengan upload konten setiap hari, foto, reels dan yang lain sebagainya. Kemudian yang keempat, nggak usah mondar-mandir dulu untuk melihat dashboard karena itu bisa membuat kita sakit hati dan putus asa. Kemudian yang kelima, SKSD kepada orang yang mampir di akun kita. Nah itu ya teman-teman yang lakuin ya. 5 ini adalah trik atau tips yang sehat yang bisa teman-teman lakukan. Silahkan jauhi konten-konten seperti tadi yang ajakan untuk SKSD dan lain sebagainya. Kalau teman-teman anggap konten ini bermanfaat, silahkan like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.